Hari ini tema kita tentang ular dan keselamatan yang diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 dan Yohanes 3 14 sampai 17. Nah, poin utamanya yaitu dalam menyelamatkan bangsa Israel dari ular-ular beracun, Allah menggambarkan bagaimana Ia akan mengampuni dosa umatnya. Tujuannya yang pertama itu untuk menjelaskan bagaimana gigitan ular bangsa Israel adalah gambaran yang baik juga tentang dosa. Yang kedua, menceritakan cara aneh Allah untuk menghilangkan kekuatan bisa ular. Yang ketiga, menggambarkan kesejajaran antara ular tembaga dan Yesus. Yang keempat, mengakui bahwa mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri dan percaya pada Yesus untuk menyelamatkan mereka. Yang keempat ini tujuannya untuk murid-murid kita ya, agar mereka juga bisa mengakui kalau mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri dan percaya pada Yesus untuk menyelamatkan mereka. Oke, Elsa akan putar sebuah video Pemirsa, seorang satpam perumahan di kawasan Serpong, Tangerang, Banten tewas terkena gigitan ular berbisa. Kejadian bermula saat korban hendak menangkap ular yang masuk ke salah satu rumah warga. Itu yang tadi dipotong tadi ya? Berarti yang jalan-jalan biasa sampai ke sini ularnya ya? Jauh tadi dia masuk. Inilah aksi Iskandar, satpam perumahan klaster Michelia, Kelapa II, Tangerang yang sempat memainkan ular berbisa yang berhasil ditangkapnya. Sebelum berhasil menangkap ular bermotif belang-belang itu, Iskandar sempat terkena gigitan di bagian jarinya. Sesaat setelah mendapatkan gigitan ular itu, Iskandar masih terlihat bugar. Selang sekitar 30 menit kemudian, korban mendadak mengalami lemas dan pusing. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Suasana duka menyelimuti rumah korban di Kampung Cihuni RT 003 RW 002 Pagedangan, Tangerang, Banten. Istri korban, Siti Rauda, menyatakan hanya bisa pasrah sang suami meninggal dunia saat menjalankan tugas menjaga keamanan. Terus dapat kabar dari adik saya, tahu-tahu dia di rumah sakit. Oh itu bawa apa bu? Isi kabarnya? Suami. Terus sampai di perawatan di rumah sakit selama berapa hari? Korban Iskandar meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Dari pemirsa seorang. Next ya, lause ya. Nah, jadi itu menunjukkan bagaimana bisa ular itu begitu mengerikan ya. Dari video tadi kita bisa lihat bisa ular itu bukanlah suatu permainan yang bisa kita main-mainin gitu ya. Nah, ada beberapa fakta teman-teman tentang ular yang mungkin bisa kita ketahui ya. Yang pertama itu, ular itu hidup di semua tempat di bumi ya, kecuali di Irlandia, Islandia dan Kutub Utara. Yang kedua, ular itu ada sekitar 2.700 jenis ya, dan sekitar 10%-nya itu berbahaya bagi manusia. Jadi mengandung bisa ular yang begitu berbahaya ya. Nah, yang ketiga, jumlah gigi ular itu mencapai 200 buah. Ular menangkap bau dan sinyal mangsa dengan menggunakan lidahnya yang bercabang. Nah, biasanya bisa ular itu keluar dari taringnya. Nah, yang keempat, orang-orang yang biasanya terkena gigitan ular berbisa itu akan menyebabkan kelumpuhan ya. Jadi seluruh otot-otot tubuh yang orang yang terkena gigitan itu akan menyebabkan kesakitan yang luar biasa dan mengakibatkan kematian. Nah, yang terakhir, ada beberapa juga ya teman-teman, walaupun mengerikan, tapi di beberapa negara lain kulit ular itu juga dipakai untuk tas, dan daging ularnya itu dibuat juga sebagai sop ya, sama mereka dimakan ya. Nah, teman-teman, kebanyakan
ular yang kita temui di kehidupan kita itu nggak berbahaya ya. Kadang kalau kita lagi jalan-jalan ke kebun binatang, bahkan banyak orang yang mau antri foto dengan ular ya. Nah, tapi sekali lagi Lause katakan, mungkin banyak kita menemui ular yang nggak berbahaya, tapi bisa ular itu bukanlah sesuatu lelucon. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana Allah itu menghukum umatnya dengan mengirimkan ular yang beracun juga untuk mendisiplinkan bangsa Israel. Oke, kita next ya Lause. Sebelumnya Lause mau tanya sama kalian, flashback sedikit. Kira-kira masih ingat nggak apa yang bangsa Israel keluhkan dalam perjalanan ke Kanaan? Makanan, minuman, terus Kuota. ada yang lain? Ya, benar ya. Kuota makanan. Kita ingat ya, dalam pelajaran beberapa minggu lalu, 3 minggu yang lalu ya, bangsa Israel mengeluhkan tentang makanan ya. Mereka sih mengeluh tentang makan mana, mereka minta makan daging ya. Nah, mereka juga mengeluh dalam pelajaran minggu ini, mereka juga mengeluh dan mereka nggak mau menerima tentang kepemimpinan Musa dan Harun ya. Yang ketiga, mereka juga mengeluh ingin pulang ke Mesir ya. Mereka merasa kehilangan kehidupan di Mesir. Nah, pada waktu 3 minggu yang lalu kita belajar tentang mereka mengeluh minta makan daging. Tapi yang kita lihat Allah memberikan apa yang mereka minta dengan mengirimkan burung puyuh. Nah, tapi dari insiden burung puyuh itu kita juga lihat ya, banyak orang Israel yang mati. Di mana Allah mendisiplinkan mereka karena Allah melihat hati mereka yang menolak Allah. Nah, tapi teman-teman, kesalahan-kesalahan disiplin yang Allah berikan kepada mereka itu gak membuat mereka jera. Nah, mereka kembali lagi bersungut-sungut. Nah, lantas apa kesalahan mereka kali ini? Nah, kita akan lihat di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 6. Ya. Dari Lause Erna ya, satu-satu dibaca. 21:4 Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terjun ke antara bangsa itu yang memakan mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Oke. Nah, Lause, kesalahan apa yang dilakukan bangsa Israel kali ini? Keluhan apa yang mereka lakukan? Nah, mereka berkata di sini nggak ada roti, nggak ada air dan makanan hambar ya. Nah, tapi yang paling kita lihat di dalam ayat 4, kita juga melihat mereka melakukan kesalahan ya. Mereka berkata hatinya sudah tidak tahan ya. Mereka bentar ya. Nah, mereka tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka itu artinya mereka itu udah nggak mau tunduk kepada pemimpin mereka ya, atau Musa ya. Nah, di situ kita bisa melihat suatu kesalahan di mana hari ini kita belajar mereka menolak Musa dan Harun. Nah, tapi mereka kembali lagi melakukan kesalahan dengan mengatakan mereka muak gitu sama kepemimpinan Musa. Mereka nggak mau tunduk kepada Musa, sehingga itu juga merupakan kesalahan di mana ketika mereka menolak Musa, pemimpin yang sudah dipilih Allah, itu berarti mereka juga menolak otoritas yang Allah berikan kepada Musa dan Harun. Nah, yang kedua di dalam ayat 5, mereka
berkata-kata melawan Allah dan Musa. Nah, sehingga di ayat 5 itu kita melihat bahwa mereka juga menghina Tuhan, ya. Nah, teman-teman, dari kesalahan bangsa Israel itu hukuman apa yang Allah berikan, teman-teman? Ya, benar ya. Allah mengirimkan ular-ular tedung ya, atau ular berbisa. Mereka itu digigit ular beracun, dan pada saat itu banyak bangsa Israel juga yang mati pada saat itu. Nah, menurut Lause nih, terlalu kejam nggak hukuman Tuhan bagi bangsa Israel saat ini? Kejam nggak? Mungkin kita akan berkata iya gitu ya, terlalu kejam ya, karena kita lihat tadi bagaimana gigitan ular itu begitu mengerikan dan menakutkan ya. Mungkin kita akan berpikir terlalu kejam disiplin yang Allah berikan ini kepada bangsa Israel. Nah, tapi teman-teman, melalui gigitan ular itu Allah ingin memaksa bangsa Israel untuk melihat dengan jelas bagaimana keseriusan dosa mereka. Ya, jadi walaupun kelihatannya begitu kejam, tapi itu membuat bangsa Israel itu bisa melihat keseriusan dosa mereka selama ini di dalam perjalanan mereka di padang gurun, yang selalu menolak Allah, yang selalu ingin kembali ke Mesir. Nah, teman-teman, menurut kalian nih, kenapa gigitan ular bangsa Israel itu merupakan gambaran yang baik tentang dosa? Tadi kan Lause bilang supaya mereka itu sadar akan keseriusan dosa mereka. Nah, menurut Lause nih, kenapa gigitan ular itu merupakan gambaran yang baik tentang dosa? Menurut Lause ada tanggapan? Kenapa nggak digigit bebek gitu? Ya, kenapa nggak digigit bebek gitu ya, atau digigit kucing atau apa gitu ya? Dosa itu mematikan, dosa memberikan. Ya benar ya, ular tuh kita lihat tadi gigitan ular itu begitu mengerikan ya, mengerikan, fatal, dan nggak bisa diselamatkan gitu pada saat video tadi ya. Ya mungkin ya, tapi nggak tahu ya sekarang ya, mungkin ada yang digigit ular sekarang bisa sembuh ya, itu nanti contoh lah kali yang bisa kasih masukan contoh. Mana tahu nanti ada murid yang berkata seperti itu kan. Nah, tapi lebih serang digigit dinosaurus loh saya. Nah, tapi kita lihat pada saat itu gigitan ular itu mengerikan gitu ya. Nah, jadi itu juga merupakan suatu gambaran di mana hukuman dosa itu juga begitu mengerikan ya. Di mana dosa itu mengerikan dan hukuman dosa itu begitu mengerikan, begitu fatal dan tidak bisa sembuh sendiri. Nah, jadi gigitan ular itu merupakan gambaran yang baik juga tentang dosa. Nah, teman-teman, bagaimana reaksi bangsa Israel terhadap dosa mereka ketika Tuhan memberikan hukuman itu? Ya, mereka terjadi pertobatan ya. Mereka mengakui kesalahan mereka, dosa mereka yang serius. Mereka menyadari mereka itu nggak bisa menolong diri mereka sendiri pada saat itu, dan mereka membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Sehingga mereka menyadari mereka membutuhkan Tuhan. Sehingga pada saat itu mereka juga meminta Musa untuk berdoa kepada Allah ya. Mereka meminta Musa berdoa kepada Allah untuk mengambil ular-ular itu dari kehidupan mereka, dari mereka gitu ya, mengambil ular-ular itu. Nah, Lause, apakah menurut Lause Allah menjawab doa mereka ketika mereka meminta agar Allah mengambil ular-ular itu? Kita lihat jawabannya di Bilangan 21 ayat 7 sampai 9 ya, Lause. Lanjut.
Mau lanjut sampai siapa tadi ya lause? Oke, sampai ke besar nanti. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Silakan pada ini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Oke, makasih ya lause. Nah, lause ketika bangsa Israel meminta supaya Musa berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Nah, kira-kira apakah Allah memenuhi permintaan bangsa Israel nggak lause? Iya. Mungkin kita akan menjawab tidak ya, seolah-olah tidak ya, karena Allah nggak mengambil ular-ular itu dari mereka ya. Nah, tapi seolah-olah Allah itu nggak menjawab doa mereka gitu ya. Nah, tapi kita bisa melihat Allah itu mengambil Allah tidak mengambil ular-ular itu, tapi Allah memberikan kesembuhan dengan cara yang menakjubkan bagi mereka, dan semua itu juga karena anugerah. Jadi Allah nggak seolah-olah Allah nggak menjawab doa kita gitu, menjawab doa mereka gitu ya. Nah, tapi Allah memberikan cara lain untuk menjawab doa mereka ya. Nah, teman-teman, kesembuhan seperti apa yang Allah berikan kepada mereka? Ya, benar ya. Allah menyuruh Musa ya. Allah menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Sehingga mereka, bangsa Israel yang melihat dengan iman kepada ular tembaga itu, mereka akan sembuh. Nah, itu cara yang Allah berikan untuk menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu ya. Nah, lause-lause, saya akan mengajak kita untuk berandai-andai dulu ya. Kita berandai-andai dulu. Seandainya nih lause-lause jadi bangsa Israel pada saat itu. Lause-lause jadi orang Israel saat itu, berada di posisi itu nih. Kira-kira apakah lause-lause akan percaya dan melakukannya? Lause-lause akan melihat ular tembaga itu dan percaya. Gimana menurut lause-lause? Lause-lause akan melakukannya enggak? Kalau terpepet ya Bang. Pepet kan? Mungkin. Berarti iya ya, lause-lause berarti iya ya. Kenapa lause-lause? Karena pepet kan susah. Supaya itu jalannya Oh gitu ya, mungkin kita akan jawab iya gitu ya. Kita akan melakukannya karena kepepet gitu ya. Alasannya karena kepepet gitu ya. Nah, tapi mungkin ada sebagian dari kita nggak akan melakukannya gitu. Karena kenapa? Karena logika kita sebagai manusia gitu ya. Apalagi kita tahu manusia bangsa Israel itu orang-orangnya pinter gitu ya. Pasti mereka juga akan berlogika gitu. Nah, masa iya dengan melihat ular itu aja kita akan sembuh? Kayaknya nggak mungkin gitu. Masa nggak ada ritual ataupun hal-hal yang harus dilakukan, cuma melihat langsung sembuh. Nah, hal-hal itu yang mungkin membuat bangsa Israel yang orang-orang yang mati pada saat itu nggak melakukannya ya, alasan itu kali ya. Nah, walaupun kelihatannya mudah, kesembuhan yang Allah berikan itu kelihatan mudah, tetapi kita lihat banyak bangsa Israel yang mati pada saat itu. Kenapa? Karena memang cara yang Allah berikan itu kelihatan mudah, tapi yang sulit itu percaya pada perkataan Tuhan dan mempercayai Tuhan itu sendiri. Ya, jadi bangsa Israel itu memiliki hati yang keras ya. Jadi yang sulit buat mereka itu sebenarnya untuk percaya pada perkataan Tuhan, walaupun selama ini mereka sudah melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam padang gurun itu, tetapi mereka tetap
masih menolak dan meragukan Tuhan pada saat itu. Nah, tapi teman-teman, itulah kebenarannya ya. Walaupun mudah, kita nganggap, mungkin saat ini kita juga akan nganggap kalau kita, apalagi di zaman modern sekarang, obat-obat di mana-mana, kita pasti lebih gak percaya lagi gitu ya. Kalau Tuhan berkata lihat ular kita akan sembuh, kita pasti lebih gak percaya lagi. Nah, tapi itulah kebenarannya, dimana orang-orang yang melihat ular, tembaga, yang Tuhan perintahkan kepada Musa pada saat itu, mereka langsung sembuh. Nah, dari sini Allah itu ingin menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu berkuasa, ya. Bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada kuasa ular dan kuasa apapun. Nah, Allah ingin bangsa Israel itu tahu kalau mereka itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Karena Allah ingin bangsa Israel tahu keselamatan itu sebenarnya datang dari Allah itu sendiri, ya. Nah, teman-teman, dari tadi kita ngomongin soal ular terus ya. Kira-kira ada yang ingat nggak siapa yang dikaitkan dengan ular dalam Alkitab? Hawa, iblis. Iya, benar ya, iblis ya, teman-teman. Kita ingat ya bagaimana iblis itu dalam rupa ular ya, menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden sampai mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka mencobai Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan kita semua sebagai keturunan Adam, kita juga telah berdosa. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Nah, apa yang menjadi akibat dari dosa itu? Ketika Adam dan Hawa berdosa, kita semua manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dari dosa itu apa? Yang pertama, kerusakan hati kita ya. Hati kita yang berdosa, di mana kita akan terus berpusat pada diri kita sendiri. Nah, itu jugalah yang membuat bangsa Israel menolak Allah karena mereka telah berdosa. Hati mereka yang telah berdosa itulah yang terus dan terus menolak Allah. Demikian juga dengan kita. Hati kita yang telah berdosa membuat kita berpusat hanya pada diri kita sendiri, yang lebih mementingkan diri sendiri. Nah, akibat dosa itu juga membelenggu kita. Kita lihat ya teman-teman, sehari-hari mungkin kita lebih berusaha, misalnya contohnya nih, untuk mendapatkan nilai yang baik, supaya kita nggak malu di depan teman-teman, mendapatkan pujian dari orang tua kita. Kita lebih memilih menyontek daripada mendengarkan apa yang Tuhan larang gitu ya. Kita lebih memilih nyontek. Yang penting kita bisa di hadapan orang kita bisa lebih dan lebih gitu ya. Ataupun mungkin suatu kesalahan di mana kita juga melalui sosial media yang begitu banyak, kita juga terpengaruh ya dalam hal-hal mungkin pornografi. Nah, teman-teman, kita ingin sebenarnya keluar dari belenggu dosa itu, tapi kita nggak mampu gitu ya. Kita merasa kita nggak bisa keluar dari dosa itu, sehingga kita merasa kita itu meaningless ya, atau merasa kita jadi nggak berharga di dalam hidup kita. Dan ketidakberhargaan yang kita alami karena kita mau berusaha keluar dari dosa yang membelenggu kita, kita nggak bisa, kita jatuh dan jatuh lagi, sehingga membuat kita kehilangan pengharapan. Kita kehilangan pengharapan atau hopeless ya. Nah, itulah yang membuat, itulah akibat dari dosa yang kita alami saat ini. Ya, walaupun kita nggak digigit ular ya lause-lause, tapi akibat dosa yang akibat manusia jatuh ke dalam dosa, inilah yang kita rasakan saat ini. Nah, kita menderita karena dosa dan kematian. Hukuman dosa adalah maut, dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Gak ada satupun yang bisa menolong kita, sama seperti bangsa Israel pada saat itu. Nah, tapi
Seperti Allah menolong bangsa Israel pada saat itu, Allah memberikan jalan untuk menyelamatkan mereka pada saat itu, Allah juga menyediakan solusi atas masalah dosa dan kematian yang kita alami melalui percaya kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa, untuk menggantikan dosa kita. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dikatakan, percaya di dalam Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan. Nah, seperti di dalam percakapan Tuhan Yesus ya dengan Nikodemus di Yohanes 3 ayat 14 sampai 16, Tuhan Yesus juga ada berkata, dialah jalan kebenaran. Ayo coba kita baca dulu lause. Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Lanjut sampai mana lause? Dan sama seperti Musa meninggikan ular kepada unggun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, makasih ya lause. Nah, di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, kita juga melihat ya, kalau Tuhan Yesus mengatakan kalau supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di dalam ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, Allah memberikan anaknya Yesus Kristus dengan meninggikannya pada kayu salib, supaya untuk menyelamatkan dari kematian semua orang yang melihat kepada Yesus dengan iman. Ya. Nah, jadi peristiwa ular tembaga itu merupakan tipologi bagaimana Allah akan menyelamatkan umatnya yang berdosa. Nah, teman-teman, Lause juga ada membuat kesejajaran ya, ular tembaga dengan Tuhan Yesus, atau Lause tulis dengan obat terakhir lah ya, obat terakhir yang Allah berikan kepada bangsa Israel dan kepada kita pada saat ini ya. Nah, yang pertama, orang Israel itu mati karena gigitan ular. Nah, sedangkan manusia mengalami kematian rohani. Yang kedua, Musa meninggikan ular tembaga. Yesus ditinggikan di atas salib. Israel harus melihat pada ular tembaga untuk hidup. Kita harus melihat pada Yesus dalam iman untuk selamat dari dosa kita. Satu-satunya harapan hidup bangsa Israel pada saat itu adalah melihat dengan iman. Sedangkan kita, Yesus adalah satu-satunya harapan hidup kita. Siapa yang menolak untuk melihat akan mati, bangsa Israel ya pada saat itu. Nah, sedangkan kita, siapa yang menolak Yesus akan mati dalam dosanya. Kuasa Allah lebih besar daripada kuasa ular. Kuasa Allah lebih besar daripada iblis, dosa, dan kematian. Kesembuhan yang Israel dapatkan pada saat itu adalah anugerah dari Allah. Bangsa Israel tidak layak menerimanya. Begitu juga dengan kita. Allah memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, dan keselamatan itu adalah anugerah dari Allah, dan kita sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Nah, lause, ini merupakan kesejajaran ya yang bisa kita lihat dari ular tembaga dengan Tuhan Yesus, atau obat terakhir yang kita miliki saat ini ya. Nah, Lause akan mengajak kita diskusi sebentar ya teman-teman. Kalau tadi kita berandai-andai kalau kita adalah bangsa Israel. Nah, tapi sekarang ketika kita tahu kita adalah orang yang berdosa, upah dosa adalah maut.
kita sekarang bukan berandai-andai lagi ya, tapi kita berada di posisi bangsa Israel saat ini. Kita sama seperti bangsa Israel saat ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, kepepet ya, seperti tadi kata Lause Juliana, kepepet ya, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Nah, kira-kira mau nggak kalian percaya dan melihat Kristus sebagai juru selamat kita? Nah, mungkin kita akan menjawabnya dalam setiap hati kita masing-masingnya. Nah, yang kedua, mungkin ada dari di antara kita seperti bangsa Israel itu juga pada saat itu ya, kita masih kurang percaya atau mungkin kita masih ragu. Kenapa? Ya, mungkin seperti alasan bangsa Israel itu ya, karena mikirnya nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Masa iya hanya percaya melihat Kristus, percaya kepada Kristus dapat menghilangkan kutukan dosa itu? Kenapa? Mungkin yang ada di pikiran kita saat ini, kenapa Allah nggak menyelamatkan kita saja gitu ya, seperti doa bangsa Israel ya, yang meminta ular-ular itu diambil ya. Nah, mungkin kita juga akan berkata, kenapa Allah nggak menyelamatkan kita saja gitu ya? Kenapa harus memberikan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini? Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dulu baru diselamatkan gitu ya? Nah, teman-teman, Lause ada sebuah ilustrasi ya, sebuah ilustrasi cerita tentang sang hakim ya. Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang wanita muda ya, seorang wanita muda yang tertangkap menggunakan narkoba di sebuah klub ya atau diskotik gitu ya. Kemudian wanita muda ini dihadapkan ke meja pengadilan. Jadi dia ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu jaksa penuntut membacakan dakwaan dan tuntutan untuk terdakwa ini. Jaksa penuntut menuntut si gadis dengan hukuman 5 tahun penjara atau membayar denda sebesar $100.000 US. Ya, jadi hitung sendiri ya Lause berapa itu. Sang hakim pun, nah pada saat didakwa seperti itu, sang hakim itu bertanya kepada si terdakwa, kepada gadis itu. Nah, apakah kamu mengaku bersalah dan menyesal? Sang hakim bertanya kepada gadis itu. Gadis itu dengan tertunduk, dengan sedih dan menangis, gadis itu mengaku bersalah ya. Dia mengaku bersalah, dia minta ampun dan dia mengatakan ingin bertobat. Nah, tapi kita lihat setelah itu sang hakim yang adil itu pun mengetuk palunya. Sang hakim menjatuhkan hukuman yaitu dengan membayar kayak mana ya supaya diturunkan nyontek gitu. Ya diturunkan ini ya. Aduh, lupa ceritanya. Aduh, nggak bisa ya diturunkan ya. Bisa. Nah, dari mana Cek? Ngangkat di ujung. Harus dibangun bulan dulu. Oh iya. Aduh, padahal lagi seru-serunya ya tadi. Padahal aku udah menciptakan suasana gimana ya. Iya. Jadi hakimnya membayar dengan gadis tersebut mengangguk ya udah ya. Nah, dan setelah itu sang hakim yang adil itu mengetuk palunya, menjatuhkan hukuman yaitu membayar denda sebesar $100.000 US. Nah, tapi terjadi hal-hal yang mengagetkan Lause. Di dalam persidangan tersebut, sang hakim itu turun ya dari kursi kehakimannya. Sang hakim itu menanggalkan jubahnya dan datang ke tempat terdakwa itu. Dia duduk di tempat terdakwa itu, kemudian dia membayar hukuman yang menjadi hukuman sang gadis itu. Nah, kenapa sang hakim itu melakukannya? Nah, karena gadis itu adalah anaknya
ya. Tapi teman-teman, walaupun gadis itu adalah anaknya, hakim itu sangat menyayangi anak gadisnya, dan anak gadisnya itu juga telah bertobat, mengaku bersalah dan berjanji akan tidak melakukannya lagi. Tapi sang hakim itu tetap memberikan hukuman meskipun dia menyayangi dan gadis itu bertobat, ya. Nah, teman-teman, contoh dan rose-rose ini aku agak kesulitan sebenarnya, ya. Aku buat ilustrasi ini tapi aku masih bingung menghubungkannya nanti sama yang terakhir. Nah, teman-teman, sama seperti Allah kita, ya. Sang hakim itu nggak membebaskan gadis itu gitu, ya. Walaupun dia bertobat, dia mengaku bersalah. Nah, tapi sang hakim itu tetap menghukum gadis itu karena dia adalah hakim yang adil. Nah, teman-teman, sama seperti hakim itu, ya. Allah kita adalah Allah yang adil. Allah yang adil, bahkan maha adil. Allah yang kudus, di mana keadilan Allah menuntut penghukuman karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika tadi kita bertanya, kenapa Allah harus memberikan Tuhan Yesus gitu, ya. Nah, jadi keadilan Allah itu menuntut penghukuman karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi Allah itu juga adalah Allah yang kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih. Allah tidak dapat melanggar hukumnya sendiri atau mengingkari sifat kealahannya. Nah, Allah tahu kita manusia yang berdosa nggak bisa melakukan apapun. Kita nggak bisa menolong diri kita sendiri, bahkan tidak ada satupun manusia yang bisa menolong dirinya sendiri. Sehingga Allah sendirilah yang harus datang sebagai manusia di dalam pribadi Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman yang harusnya kita terima. Nah, penebusan Kristus di atas kayu salib itulah yang membuat kita bisa diselamatkan dan kita mendapatkan kebenaran itu. Nah, teman-teman, mungkin sehingga saat kita percaya kepada Kristus, kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan kepada kita. Nah, contoh ini nanti mungkin Rose mungkin boleh kasih tanggapan, ya, Rose. Contoh, nah, teman-teman, di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima di atas kayu salib. Nah, tapi kita lihat di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya, Kristus telah mengalahkan dosa dan maut itu. Kristus telah mengalahkan sang iblis itu. Nah, teman-teman, mau nggak kita memandang Kristus dan percaya kepada kesembuhan yang telah Kristus berikan, yang telah Allah berikan kepada kita sebagai anugerah bagi kita. Nah, demikian Rose. Terima kasih Rostina presentasinya. Kalau secara materi saya nggak terlalu bermasalah, paling ketika font-fontnya saja paling ada kalimat-kalimat yang mungkin ukuran size-nya terlalu kecil, walaupun untuk ukuran kelas seperti ini, tapi mungkin perlu digedein. Nanti mungkin antara Rostina dari Rose nanti pakai PPT-nya bisa lebih gedein biar bisa lebih terlihat jelas, khususnya mungkin yang nanti kayak Roseka dan mungkin agak jauh range-nya mungkin bisa lebih gedein lagi. Terus kemudian yang kedua, kalau dirasa Rose melihat bahwa anak-anaknya terlalu takut dengan template ulang-ulang ini, ya mungkin bisa nanti dikondisikan. Cuma memang Rostina ada alasannya tersendiri kenapa pakai ini, gimana Rostina? Ya, mungkin awalnya Sonto bilang kemarin, ya,
kayaknya mengerikan gitu ya, takut anak-anak takut. Nah tapi waktu saya membuat PPT itu saya tuh mencari gimana justru lebih mengerikan gitu, karena kenapa saya hidup aja loh tadi jangan lebih ngeri lagi. Justru mencari mengerikan gitu. Justru kenapa saya ingin mengatakan kalau ular itu dosa itu seperti ular yang mengerikan itu, dosa itu juga mengerikan dan betapa seriusnya gitu loh. Tapi ya nggak tahu, kembali lagi ke Langsung. Jadi kalau misalnya di anak-anak kelas tahu nih, oh ada satu anak nih yang memang misalnya fobia ular misalnya, ya mungkin ularnya bisa disedikitin lah gitu. Ularnya bisa disedikitin kalau misalnya memang dirasa ada gitu. Tapi kalau misalnya lo serasa ini aman lah gitu ya, nggak terlalu bermasalah, ya udah nggak terlalu bermasalah. Nah kemudian lo boleh tolong masuk ke slide yang bagian sejajar antara Yesus dengan di bawah sekali. Ya di bagian bawah. Ya di bagian itu menurut saya udah cukup baik untuk bisa dilihat gitu ya. Mungkin bukan dibilang sama, tapi itu menjadi satu penggambaran satu tipologi gitu ya. Seperti artikel yang sudah saya bagikan di grup juga, itu bisa dikatakan bahwa Yesus Kristus ada satu penggambaran, itu ada satu penggenapan gitu ya. Makanya kenapa di artikel itu juga tidak menggunakan kata is, Jesus is a bronze snake itu, bukan. Karena di sini hanya untuk menggambarkan bahwa Yesus itu menjadi suatu penggenapan seperti ular tembaga ini, bukan Yesus Kristus adalah ular tembaga itu, gitu. Jadi ketika mensejajarkan ini, Rasulullah perlu menggunakan kalimat yang tepat supaya tidak dianggap bahwa oh Yesus Kristus adalah ular tembaga, gitu. Tapi justru sebenarnya ini ada suatu penggambaran seperti ular tembaga itu yang bisa menyembuhkan mereka. Tapi Yesus Kristus bukan hanya sekedar menyembuhkan, tapi juga menyelamatkan, gitu. Nah, untuk secara konten menurut saya tidak bermasalah, hanya saja tinggal ditambahkan aplikasi-aplikasi penting di bagian akhirnya. Misalnya setelah menjelaskan ini, what's next-nya apa dari anak-anak tuh setelah tahu ini tuh apa? Kan kita berharap mereka bukan hanya sekedar tahu bahwa oh ini ada perbandingan, ada pengarahnya kepada Yesus, oh ini hanya ada mencatatkan Injil. Kita nggak berhenti sampai di situ, tapi kita pengen bagaimana anak-anak langsung tahu aplikasinya seperti apa. Nah karena di sini tadi penekanannya yang sangat penting ada dua, yang pertama tentang dosa, kedua tentang iman, maka aplikasinya perlu dimunculkan di bagian akhir. Misalnya contoh bagaimana tentang kehidupan mereka yang selalu di dalam keberdosaannya mereka, entah itu pornografi, entah itu soal bohong, ngomong kotor, atau semua sedikit lagi singgung pelajaran di hari ini bagaimana mereka menghormati figur otoritas, gitu ya, yang entah itu guru, kapsek, orang tua, guru les, gitu ya. Jadi itu perlu dimunculkan terus, gitu. Karena kan cerita yang berkesinambungan sebenarnya, masih ada berurutannya. Makanya kenapa di pelajaran awal ini juga Rosetina masukin momen flashbacknya dulu, gitu, supaya ada melihat kesinambungan itu. Nah jadi perlu munculkan. Saya rasa saya tidak perlu menyebutkan banyak untuk contoh konkretnya. Tinggal bagaimana Rasul menyesuaikan dengan anaknya Rasul masing-masing. Mungkin yang kelas 12 soal keraguan tentang bagaimana masa depan mereka, nanti kuliah kemana, kerja apa misalnya. Atau mungkin yang kelas 11 sekarang juga mulai mikir, gue mau kemana nih, gue udah harus pikirin kuliah apa gitu ya, mereka struggle di situ. Yang kelas 10 mungkin soal di dalam masa pubertas mereka, mungkin penerimaan diri, jati diri mereka gitu ya. Terus juga pemberian apresiasi, pengakuan gitu ya. Nah itu mungkin bisa di-highlight di situ. Nah mungkin yang untuk kelas 7 bagaimana mereka beradaptasi. Mungkin mereka merasa di KPR tidak se-enjoy dan se-menarik dengan di KPA misalnya. Jadi sehingga mereka tidak respect lagi dengan lose-losenya. Mungkin mereka berisik, mereka tidak menikmati ibadah dengan khusyuk misalnya, dengan benar misalnya. Nah, itu bisa di-highlight di situ. Di dalam keseharian mereka di rumah lose-lose juga bisa tunjukkan di bagian itu. Nah jadi menurut saya ini sudah cukup baik. Tinggal bagaimana saya ingin sedikit menambahkan. Boleh tolong izin dulu. Saya mau sedikit kasih tambahan yang ada gambar ularnya. Ini catat. Wah, orang baru. Ya suruh ngajar baru. Oh, dia mau ngajar sudah dia. Wah, keren. Ya, saya ingin sedikit jelaskan tambahan terkait dengan yang ular tembaga yang mungkin nanti supaya Rasul bisa sedikit melihat gambarannya.
Kalau misalnya nanti ada anak-anak yang tanya, setidaknya Rasul bisa sedikit menjawab. Yang pertama, Rasul kita perlu sepakat bahwa kata ular itu tidak harus selalu merujuk kepada Kejadian 3. Itu kita perlu sepakat dulu. Setiap penggunaan ada kata ular itu tidak harus selalu dirujuk kepada peristiwa Adam dan Hawa. Tidak selalu. Gitu ya, di dalam beberapa bagian itu memang hanya sebatas menggunakan kata itu. Dan di dalam beberapa pelajaran, khususnya di dalam teologi, pelajaran hermeneutik, beberapa dosen juga sepakat bahwa sebenarnya kita yang terlalu cenderung mengatakan ular itu adalah iblis. Sebenarnya tidak seperti itu juga di dalam beberapa tafsiran. Jadi kita perlu sepakat bahwa ular itu tidak harus selalu dirujuk dengan bagian ini. Nah, khususnya di dalam bagian lesson plan kita melihat ada suatu perbandingan di dalam Bilangan pasal 21 ayat 9 kalau nggak salah. Itu ada perbandingannya dengan dua raja-raja pasal yang 18 ayat keempat. Kalau lo pakai Alkitab fisik di footnote-nya ada, kalau di aplikasi Alkitab dia ada kayak bintang gitu kode. Dia merujuk ke dalam apa? Dua raja-raja 18 ayat 4 sama nanti Yohanes 3 ayat 14 sampai 17 kalau nggak salah. Gitu. Yang ini kan tadi udah ada di PPT ya. Nah, ini ada rujukannya. Kalau misalnya diperhatikan, sama-sama di sini menggunakan kata ular tembaga. Di sini juga ular tembaga. Apa yang membedakan? Sebenarnya sama-sama. Mereka menggunakan bahasa aslinya nakas, nekoshet. Ini juga sama. Nakas, nekoshet. Cuma bedanya adalah di dalam dua raja-raja ada satu nama. Apa namanya? Ya, ada nama Nehustan. Nah, saya coba cari loh saudara. Arti kata ini atau apa, saya coba cari di kamus Alkitab atau apa. Memang ini adalah istilah kata yang disebutkan. Jadi ular tembaga yang dimaksud di dalam konteks dua raja-raja pada waktu itu, di dalam zamannya si Hizkia itu, memang ada satu istilah sebutan ini kepada ular tembaga ini. Nehustan itu. Nah, perbedaannya apa dengan kisah di dalam Bilangan? Ini kan cerita tentang Raja Hizkia, betul? Hizkia, sedangkan yang di sini itu cerita tentang Musa dan Israel, gitu ya. Nah, jadi di sini perbedaannya adalah pada peristiwa yang di dalam dua raja-raja, di sini ada terjadi sebenarnya pemusnahan berhala. Jadi konteks pada waktu itu di sini, yang di dalam dua raja-raja ini, ular tembaga ini karena dianggap menjadi sesuatu hal yang sakral dan ajaib, dan itu ada hubungannya ke sini, maka peristiwa yang ada dalam dua raja-raja ini menjadi satu bagian tentang keberhalaan ini. Sehingga mereka tidak lagi melihat kepada Tuhan. Kalau mereka punya masalah, mereka cukup melihat ini. Setiap kali mereka ada masalah soal kesehatan lah, pergumulan ladang yang gagal panen, apapun itu, semua melihatnya di sini. Sehingga bagian tentang ular tembaga ini menjadi suatu gambaran pemberhalaan. Makanya kenapa kisah Hizkia di sini ada pemusnahan berhala ini untuk melihat tentang bagaimana soal pertobatan, untuk melihat kepada Tuhan lagi, gitu ya. Nah, menariknya di dalam kisah yang di sini pada proses untuk melihat, gitu ya, lihat kepada ular tembaga ini menghasilkan yang namanya pemulihan. Nah, jadi di sini sebenarnya ada saling keterkaitan satu dengan yang lain. Nanti dari keterkaitan ini masuk ke bagian ini loh, saudara. Ada singgungan soal ular tembaga itu, gitu ya. Kalau nggak salah di ayat 14-15 itu ada di mana ular itu terus dibilang bahwa Tuhan yang ditinggikan dan sebagainya. Nah, saudara, ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan ketika itu disandingkan tentang bagaimana ular tembaga dengan peristiwa salib Kristus. Di sini poinnya adalah manusianya harus melihat baru bisa
sembuh. Tetapi justru di sini adalah Tuhan yang melihat. Jadi kalau misalnya kita tekankan pada peristiwa ini bahwa kita yang harus melihat Tuhan baru sembuh, sebenarnya nggak beda kalau misalnya kita ngomong pertobatan itu adalah bagian kita. Kita bisa berkontribusi di situ. Justru di sini memberikan suatu suatu counter attack yang menunjukkan bahwa justru karena Tuhan lihat hidup kita. Makanya kenapa itu tidak bisa bersinggungan dengan bagian-bagian tentang iman dan keselamatan. Kenapa? Karena dibilang di dalam Efesus, yaitu semua hasil pemberian daripada Tuhan. Tuhan yang melihat, Tuhan yang memberikan itu. Bukan karena kita bisa melihat salib. Kalau masalah keselamatan pemulihan itu terjadi karena kita yang melihat salib, maka harusnya orang-orang pada waktu itu tidak menyalibkan Yesus. Atau istilahnya orang-orang pada waktu itu tidak mungkin akan membiarkan Yesus mati dari atas kayu salib. Jadi di sini poinnya adalah bagaimana Tuhan Yesus yang melihat mereka, memilih mereka, mengampuni mereka dan menerima mereka. Nah, cerita bagian ini loh saudara, itu kan ada gambaran tadi soal tipologi kan. Ada suatu kesamaan di dalam cerita ular tembaga yang disandingkan kepada peristiwa Yesus Kristus. Kalau misalnya saudara ingin sedikit menjelaskan gambarannya lagi, sebenarnya gambaran tipologi yang seperti ini itu juga mirip ceritanya tentang peristiwa Dagon dengan Goliat. Kalau nggak salah ini di dalam 1 Samuel. Itu dalam cerita 1 Samuel pasal yang ke-5 ayat 3 sampai 4 dengan 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-51. Kesamaan di sini adalah apa? Tinggal badan. Jadi di dalam 1 Samuel 3 ayat 4 ceritanya Dagon yang tabut bait Allah yang dibawa ke kuil, terus Dagonnya tiba-tiba jatuh, terus besoknya lagi jatuh dan dibilang bahwa kepalanya kepenggal, tangan potel, terus tinggal badan. Sama ceritanya di dalam 1 Samuel 17 ayat 51 di mana Daud melakukan pemenggalan kepala Goliat. Di situ tinggal badan. Maka di sini menunjukkan tentang kaitan adanya pribadi Allah yang disandingkan yang tinggi itu dengan si Daud sebagai penggambaran Yesus Kristus yang sejati, yang mengalahkan Goliat, yang artinya mengalahkan dosa itu. Sehingga dari ini semua menghasilkan kemenangan yang Israel terima. Bukan karena Israel melakukan peperangan itu, tetapi Israel itu menerima itu. Nah, jadi saudara, kalau kita mau gabungkan ini semua, kita melihat peranan daripada Yesus Kristus yang melakukan itu. Nah, tentu saja di bagian ini semua tidak terlepas selain daripada kata iman, selain daripada kata dosa, itu juga perlu ada kata apa? Pengampunan dan juga penghakiman. Harus ada sejajarkan 4 kata ini. Kan tadi kan 2 poin utama kan ini yang di-highlight di dalam pelajaran kita. Tapi sebenarnya ada bagian ini juga, ada pengampunan dan penghakiman yang tidak boleh dilepas dari konteks bilangan itu sendiri. Yang kemarin minggu lalu juga ada bahasa Malu Sajong gitu ya, di pelajaran hari ini. Ya harus ada highlight soal penghakiman itu. Karena memang itu yang ditunjukkan. Dan itu juga yang makanya berkaitan dengan tadi ada ilustrasi gitu ya, ilustrasi dari si hakim. Nah, jadi ini gak perlu lose-lose tambahkan ke dalam PPT. Tapi kalau dirasa ada anak yang tanya atau apa, Lose bisa sedikit memberikan jawaban dan gambaran itu. Nah, untuk aplikasinya, selain daripada hal itu, Lose bisa baca artikel yang tadi saya udah kirim di grup. Memang bahasa Inggris, tapi itu bisa diubah setelahnya ke bahasa Indonesia. Memang nanti bahasanya pasti ada sedikit berbeda, tapi saya bisa dapat gambarannya gitu ya. Atau pakai Google Translate juga bisa, tinggal di copy paste. Nah, setidaknya ini tambahan dari saya. Nanti kalau misalnya ada tambahan lain mungkin dari Delvina ada tambahan. Aplikasi tadi itu ya. Dari dosa-dosa apakah ada tambahan lain untuk materi ini?
kesejajaran, berarti penekanan tentang slide PPT tadi itu seperti yang tadi contoh sampaikan, ya kan, penekanannya karena memang pada akhirnya tiang ular yang dibuat itu dijadikan berhala sama orang Israel, kan. Jadi sebenarnya kalau diganti bukan dengan kalimat kesejajaran itu gimana? Mungkin langsung arti tipologi. Gitu ya. Kalau sejajaran anggapannya itu tiangnya orang melihat dan sembuh gitu kan. Langsung aja dengan tipologi. Ya tentu saja apa yang dibagikan ini pastinya nggak lengkap dan belum terlalu jelas utuh ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti selesai ada tambahan informasi, artikel atau apa yang bisa menyempurnakan lagi presenternya, Selesai boleh bagikan itu di grup supaya nanti ketika kita akan sampaikan pengajarannya kita bisa juga dapat gambaran yang lebih utuh lagi.